Atonimeto merupakan sebutan dalam bahasa Dawan bagi orang-orang suku Timur asli di Nusa Tenggara Timur. Atonimeto terdiri atas dua kata, yaitu atoni yang berarti orang dan meto yang berarti tanah kering. Secara umum orang biasa menyebut dengan nama Atoni Pameto yang artinya orang-orang dari tanah kering. Pada zaman dahulu, kondisi alam di daerah timur dianggap menakutkan bagi orang yang berasal dari luar pulau itu. Tanah yang penuh dengan batu karang, minimnya curah hujan, udara yang panas, dan cadangan air yang sedikit. Pada tahun 1800-an, ketika proses pekabaran Injil masuk ke Nusa Tenggara Timur, pedalaman timur belum mengalami pengaruh dari pihak Belanda karena dianggap tidak ada artinya. Sebagian besar misionaris menolak untuk ditempatkan di timur karena suasana di sana yang dirasa ekstrim bagi para misionaris. Misionaris yang sempat diutus ke pedalaman untuk melakukan pekabaran Injil dimusuhi oleh orang timur karena membenci kebudayaan mereka. Sementara saat itu orang pedalaman timur masih lekat dengan budayanya. Bahkan beberapa misionaris dari Belanda pernah meninggal karena tidak tahan dengan keadaan di timur. Sehingga pada tahun 1860, Belanda dalam hal ini NZG menghentikan pengutusan misionaris ke pedalaman timur. Di saat daerah lain dengan mudah mendapat perhatian dari para orang Eropa, khususnya misionaris, timur merupakan daerah yang dikesampingkan, bahkan dianggap kebal terhadap benih kebenaran. Kemudian selang beberapa tahun setelah dihentikannya pengutusan pendeta ke pedalaman timur, tepat tahun 1922, NZG kembali mengutus seorang pendeta Bantu ke pedalaman timur, yaitu pendeta Peter Middelkoop. Ia ditempatkan di resor Timur Tengah Selatan, tepatnya di Kapan, kemudian di Soe. Berbeda 180 derajat dari para misionaris sebelumnya, Middelkoop malah mencoba untuk mempelajari bahasa daerah, kebudayaan, agama, dan bahkan sejarah suku Timur. Middelkoop dengan usaha yang besar akhirnya ia berhasil beradaptasi dengan baik pada suasana di Timur. Ia melakukan pekabaran Injil dengan tanpa menyinggung kebiasaan atau budaya Atonimeto. Karena menurut Middelkoop, setiap bangsa berhak mendengar kabar baik dalam bahasa mereka sendiri. Ia bahkan menggunakan pakaian Timur dalam membawakan Injil. Bagi orang Belanda, usaha yang dilakukan Middelkoop ini mungkin tidak masuk akal. Namun bagi orang-orang Timur, khususnya daerah Timur Tengah Selatan, Middelkoop merupakan penolong yang dengan usaha penuh menaburkan benih kebenaran bagi tanah yang kering ini dengan setia. Salah satu usaha Middelkoop yang masih digunakan dalam kegiatan gereja sampai saat ini adalah Signino Unu Mamuni atau nyanyian rohani dalam bahasa daerah, dan juga terjemahan Alkitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama dalam bahasa daerah. Meskipun sekarang sudah terdapat beberapa revisi, namun kekristenan di Timur saat ini merupakan buah manis dari pekabaran Injil yang dilakukan oleh Middelkoop. Pekerjaan Middelkoop ini sangat berhasil. Ia menyatukan budaya dalam upaya pekabaran Injil. Timur tidak pernah menghilang dari pikirannya, bahkan sampai saat ia meninggal pada tanggal 1 Maret 1973 dan dikebumikan di Dierbeuken, peti mayatnya ditutupi dengan kain Timur. Fun hies kambeti kaufa, mes au es abetiki. Ma au uki apki, henati himnao nai, mamifua nai, mahifua mlane nabala. Henati himto tisa, nak ko ama anbi au kanak, in an fenani neoki.